Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rahma Wiji Lestari, NIM 180803104055 akan melaporkan tentang laporan keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah. PT Bank Panin Dubai Syariah sendiri didirikan dengan Akta Nomor 12 tanggal 8 Januari 1972 dari Muslim Dalid Notaris di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Jaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan nomor YA 5/284 tanggal 11 Desember 1979. Anggaran dasar bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 25 tanggal 19 Juni 2019 dari Fatiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tanggal 28 Juni 2019 dengan nomor AHU AH 0103029154. Bank Panin Dubai Syariah sendiri berkedudukan di Jakarta dan memiliki 17 kantor cabang. Kantor pusat Bank Panin Dubai Syariah beralamat di Gedung Panin Life Center, Jalan Legend S. Parman, Kaf 91, Jakarta. Selama tahun 2019 dan 2018, rata-rata jumlah karyawan bank adalah 468 dan 453 karyawan. Kemudian saya akan melaporkan tentang penghimpunan dana Bank Panin Dubai Syariah. Penghimpunan dana Bank Panin Dubai Syariah terdapat simpanan. Simpanan terdiri dari giro wadiah sebesar 1.335.365.000 rupiah dan tabungan wadiah sebesar 1.020.371.000 rupiah. Tabungan wadiah sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama simpanan Flexi Max Pas sebesar 141.070.000.000 rupiah. Kemudian tabungan wadiah haji sebesar 83.731.446.000 rupiah. Kemudian tabungan wadiah pas sebesar 59.741.978.000 rupiah. Kemudian tabungan wadiah umroh sebesar 2.455.595.000 rupiah. Dan yang terakhir, tabungan Simple ID sebesar 1.171.463.000 rupiah.
Kemudian terdapat tabungan mudharabah dari bank sebesar Rp619.000. Lalu deposito berjangka mudharabah dari bank sebesar Rp150.500.000.000. Yang terakhir, sertifikat investasi mudharabah dari bank sebesar Rp500 miliar. Kemudian tabungan dari bukan bank yang mudharabah dari pihak berelasi sebesar Rp958.133.000. Dari pihak ketiga sebesar Rp146.596.817.000. Kemudian deposito berjangka mudharabah dari bukan bank pihak berelasi sebesar Rp256.510.000.000. Dari pihak ketiga sebesar Rp7.402.903.814.000. Perbedaan dari bank konvensional adalah terdapat prinsip wadiah dan mudharabah pada penghimpunan dana masyarakat bank syariah ini. Kemudian laporan tentang pembiayaan yang disalurkan terdiri dari pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Yang pertama, pembiayaan mudharabah terdiri dari modal kerja sebesar Rp356.056.097.000 dan investasi sebesar Rp10.873.277.000. Lalu pembiayaan musyarakah sebesar terdiri dari modal kerja sebesar modal kerja sebesar Rp2.261.063.000, investasi sebesar Rp2.926.273.072.000. Dan yang terakhir, konsumsi sebesar Rp534.434.988.000. Perbedaan dengan bank konvensional dari pembiayaan yang disalurkan adalah terdapat prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah dalam Bank Panin Dubai Syariah ini. Kemudian saya akan melaporkan tentang pendapatan Bank Panin Dubai Syariah. Yang pertama adalah pendapatan utama dari bank. Terdiri dari pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah sebesar Rp539.595.000 dan mudharabah sebesar
Rp879.056.000. Lalu pendapatan dari penjualan murabahah sebesar Rp3.6.721.512.000. Dan pendapatan sewa ijarah secara bersih sebesar Rp1.015.258.000. Kemudian pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari bagi hasil surat berharga sebesar 35 miliar 40.040.198.000 rupiah. Dan bonus fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah sebesar 37.364.809.000 rupiah. Lalu bagi hasil pendapatan pada bank lain sebesar 1.634.576.000 rupiah. Kemudian pendapatan usaha lainnya dari Bank Panin Dubai Syariah. Dari administrasi musyarakah sebesar 34.098.017.000 rupiah dan ijarah sebesar 852.988.000 rupiah. Dari mudarobah sebesar 98.568.000 rupiah. Dari murabahah sebesar 63.500.000 rupiah. Dari card sebesar 1.481.000 rupiah. Dan dari administrasi lainnya sebesar 698.878.000 rupiah. Kemudian penerimaan kembali piutang dan pembiayaan yang dihapus buku murabahah sebesar 1.027.296.000 rupiah. Dari mudarobah sebesar 310.870.000 rupiah. Dan musyarakah sebesar 37.369.970.000 rupiah. Dan penerimaan lainnya sebesar 2.558.352.000 rupiah. Kemudian saya akan melaporkan tentang laporan sumber dan penggunaan zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang pertama, laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Sumber dana zakat sendiri adalah zakat dari bank sebesar 1.118.945.000 rupiah. Penyaluran dana zakat sendiri disalurkan ke lembaga lain sebesar 535.310.000 rupiah. Jadi dana zakat akhir tahun sebesar 583.635.000 rupiah. Lalu terdapat laporan sumber dana penggunaan dana kebajikan.
Dana kebajikan di awal tahun sebesar Rp106.237.000. Sumber dana kebajikan lainnya sebesar Rp842.101.000. Penggunaan dana kebajikan untuk sumbangan sebesar Rp477.363.000 dan penggunaan dana kebajikan untuk lainnya sebesar Rp258.915.000. Jadi, dana kebajikan di akhir tahun sebesar Rp212.060.000. Kemudian yang terakhir mengenai penjelasan keuangan dan kesehatan bank syariah. Selama tahun 2019, segala bentuk pengeluaran produk dan aktivitas bank telah sesuai dengan prinsip syariah yang ada. Setelah kemudian diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, kinerja keuangan bank sangatlah baik. Kemudian penilaian atas laporan keuangannya telah sesuai dengan standar Bank Indonesia. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan umum kinerja keuangan pada Bank Panin Dubai Syariah adalah sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.